Assalamualaikum Udian. Waalaikumsalam Pak Dadan. Gimana nih kabarnya Budian? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Budian. Kabar saya juga baik. Ngomong-ngomong ada apa nih Budian? Kayaknya Budian ada yang perlu dibicarakan. Penting banget ya Budian. Iya nih Pak, maksud saya menghubungi Bapak. Saya akan melakukan coaching terhadap rekan kerja saya, Pak Ii. Saya di sini mau minta bantuan ke Bapak untuk jadi pengamat ketika saya coaching dengan Pak Ii. Oh, siap-siap. Oke, siap Budian. Kebetulan saya juga nih lagi istirahat nih Budian. Eh, Sebentar ya, saya mau ngambil catatan dulu untuk kegiatan penting Budian sama Pak itu. Baik Pak. Jadi rencananya Budian ini akan melakukan coachingnya dengan PAI ya. Iya betul Pak, saya akan melakukan coaching dengan Pak Ii. Oke, baik Budian. Insya Allah saya siap Budian. Nah nanti dalam coaching ini Budian dengan PAI rencananya apa nih yang harus dinilai Budian? Jadi begini Pak, selama proses coaching ini saya meminta Bapak untuk menilai diri saya sebab ada yang kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Pak Dadan, mulai dari gaya bicara saya, pelafalan saya dan intonasi yang saya lakukan Pak Dadan. Oke Budian, jadi yang saya harus amati menurut Budian ketika Budian coaching yaitu gaya bicaranya, terus pelafalannya, dan intonasinya yang Budian. Iya begitu Pak. Nah, sekarang Budian menjadi coaching ini ada kompetensi yang harus dikuasai ya. Nanti di saat coaching dengan Pak I, Budian akan mengembangkan kompetensi apa nih Budian? Jadi saat saya sedang melakukan coaching dengan Pak Ii, saya ingin ada kompetensi yang ingin saya tingkatkan dan kompetensi yang ingin ditingkatkan itu adalah saya ingin menjadi pendengar yang baik dan kemudian saya ingin mendengarkan dengan penuh rasa atau sepenuh hati. Begitu Pak Dadan. Bagus tuh Budian. Jadi Budian ini dalam menjadi coach ingin menjadi pendengar yang baik ya. Nah, nanti ketika coaching nanti fokusnya dari apa nih Budian? Kayaknya tuh. Nanti fokus Pak Dadan ketika saya coaching dengan Pak Ii yaitu mengamati bagaimana saya mendengar dan merespon perkataan Pak Ii sebagai coach dan kemudian saya sebagai coach respon bagaimana kepada Pak Ii gitu Pak. Baik, berarti saya fokus dalam observasi coachingnya Budian yaitu bagaimana nanti Budian sebagai coach mendengar dan merespon perkataan dari coach ya, itu KI. Nah, untuk mengetahui indikator ketercapaiannya yang ingin dicapai apa nih Budian? Karena saya ingin menjadi pendengar yang baik, maka indikator yang ingin saya capai adalah Koci itu merasa nyaman berbicara dengan saya, kemudian Koci terbuka mengungkapkan apa yang sedang dihadapinya, masalah yang dihadapinya, serta unek-unek yang dirasakannya. Kemudian saya pun berharap mampu dan bisa memancing dan menggali potensi dari Koci tersebut tentang permasalahannya sehingga Koci menemukan solusinya sendiri dan dari permasalahan Koci yang sedang dihadapinya. Begitu Pak. Oke, bagus Budian. Jadi indikator yang dicapai adalah coach ini merasa nyaman ketika nanti berbicara dengan Budian. Terus coachnya terbuka mengungkapkan segala masalahnya dan nanti Budian berharap mampu menggali potensi dari coach tersebut sehingga coach berhasil menemukan sendiri solusi dari permasalahan sendiri. Ngomong-ngomong kapan nih Budian mau mengadakan coachingnya? Kalau Pak Dadan sekarang ada waktu, nanti saya hubungi Pak Ii untuk melakukan coaching sekarang. Oke, siap Budian, silakan Budian. Saya juga lagi santai nih, mangga dipanggil Pak Ii-nya.
Baik, Pak. Pak I sudah siap? Siap, Bu. Oke, Pak I, kita langsung ya, Pak. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Pak II. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang ya Pak bisa bertemu Bapak kembali. Waalaikumsalam, Budian. Alhamdulillah, hari ini kabar saya baik. Senang juga dapat bertemu dengan Ibu kembali. Saya mendapat laporan nih Pak bahwa Pak I dari kemarin mencari saya. Ada yang bisa saya bantu Pak? Oh, betul sekali, Ibu. Saya ingin ngobrol dengan Ibu. Baik Pak II, kita mau ngobrol tidak lama nih Pak, kira-kira 10-15 menit. Apa nih yang mau Pak II obrolin? Begini, Budian. Saya ada permasalahan dengan salah satu teman saya. Saya berpikir dia egois dan tidak bisa menerima pendapat dari orang lain, termasuk saya. Itu ketika sedang rapat dengan pimpinan atau sedang ngobrol di luar rapat. Begitu, Bu. Oh begitu, dari penjelasan Pak I tadi dapat saya simpulkan bahwa teman Pak I tidak mau menerima pendapat orang lain ataupun pendapat dari Pak I sendiri, begitu Pak? Betul, Bu. Masalah yang saya hadapi seperti itu. Baik Pak II, kita cuma punya waktu pendek nih Pak. Apa yang diinginkan Pak II terhadap rekan kerja Pak II tersebut? Ya, yang saya inginkan teman saya merespon pendapat saya atau setidaknya menerima terlebih dahulu pendapat saya tanpa menolaknya begitu saja sambil pergi, istilahnya melihat gitu saja, Bu. Menurut Pak II, yang ideal dari permasalahan tersebut apa Pak? Menurut saya yang ideal dari permasalahan tersebut yaitu ketika dalam rapat sekolah ataupun dalam obrolan kita dapat menerima masukan atau pendapat dari orang lain, bukan bersikap ingin menang sendiri begitu, Bu. Dengan mempertahankan pendapatnya sendiri, kan itu egois, Bu. Iya, baik Pak I. Kalau menurut Pak I itu ideal, kira-kira langkah apa yang sudah Pak I ambil dalam menyikapi masalah tersebut? Saya pernah, Bu, berbicara secara personal dan mengingatkan teman saya tersebut agar bisa menerima pendapat orang lain. Itu akan tetapi tetap saja dia tidak bisa menerimanya, gitu, Bu. Nah, Pak II supaya rekan Bapak dapat menerima pendapat orang lain, kira-kira rencana apa lagi yang perlu dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut, Pak? Saya akan memahaminya dulu mungkin. Memahaminya suasana hatinya sedang tidak baik mungkin. Dan selanjutnya saya akan mengkonfirmasi kepada teman saya terkait pendapat saya. Itu. Kemudian apabila masih belum berhasil, mungkin saya akan berbicara kepada pimpinan tentang permasalahan tersebut. Begitu mungkin, Bu. Nah, dari rencana yang Pak II susun tadi, apa ada kemungkinan Pak II dapat melakukan itu? Sebetulnya bisa, Bu. Asal saya mengendalikan diri saya untuk tidak emosi dan mencoba mengerti keadaan yang sedang rekan saya hadapi dengan berbicara baik-baik mungkin dengan rekan saya tadi. Baik Pak II, rencana yang Pak II utarakan sudah sangat bagus ya Pak. Kira-kira kapan Pak II akan merealisasikan hal itu Pak? Ya secepatnya, Bu, agar permasalahan ini dapat segera terselesaikan gitu, Bu. Insya Allah secepatnya, Bu.
Ya, baik Pak Ii, saya doakan mudah-mudahan apa yang Pak Ii harapkan dapat terwujud dan dan teman Pak Ii dapat mendengarkan pendapat Pak Ii ataupun pendapat orang lain ya Pak. Selanjutnya, apa ada komitmen yang akan Pak Ii lakukan untuk kedepannya? Ya tentu Bu, permasalahan seperti ini bukan hanya untuk teman saya saja, tapi untuk kedepannya saya juga tentunya akan berusaha menjadi seseorang yang bisa mendengarkan dan menerima pendapat dari orang lain. Karena saya juga merasakan begini, kalau tidak mendapat mendengarkan pendapat dari orang lain. Oke Pak Ii, kita sudah ada di akhir sesi nih Pak. Apa nih yang Pak Ii dapatkan dari obrolan kita hari ini Pak? Di awal saya masih bingung dengan permasalahan saya gitu ya, dan bagaimana cara menyelesaikannya begitu. Tapi setelah saya ngobrol dengan Ibu, ya, saya menemukan solusi apa dari permasalahan saya tersebut. Dengan saya akan memahaminya dulu, karena mungkin suasana hatinya sedang tidak baik, dan selanjutnya saya akan mengkonfirmasi kepada teman saya terkait pendapat saya. Kemudian apabila masih belum berhasil, mungkin saya berbicara kepada pimpinan tentang permasalahan tersebut. Begitu Bu mungkin saya. Oke Pak Ii, saya doakan mudah-mudahan tujuannya tercapai dan komitmen dari yang Pak Ii utarakan bisa dilaksanakan juga ya Pak. Begitu saja ya Pak. Baik Bu Dian, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan tujuan dari apa yang saya harapkan dapat tercapai Bu. Oke Pak Ii, nanti kita ketemu lagi di minggu depan ya Pak. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Saya ingin mendengarkan kelanjutan dari permasalahan Pak Ii setelah Pak Ii melakukan pendekatan personal dengan teman rekan kerja Pak Ii. Itu nanti hasilnya bagaimana? Saya ingin mendengarkannya dan kita akan ketemu lagi di minggu depan ya Pak. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Nanti saya kabarin kalau saya sudah mengkonfirmasi terhadap rekan saya. Terima kasih ya Bu ya, terima kasih banyak. Mungkin saya pamit dulu ya Bu. Ya sama-sama Pak Ii, terima kasih juga. Akhir kata ya Pak Ii, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, mangga Bu. Alhamdulillah luar biasa Bu Dian. Luar biasa sekali tadi Bu Dian sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Nah, sekarang apa nih yang dirasakan oleh Bu Dian setelah melakukan coaching Bu? Alhamdulillah Pak, setelah melakukan coaching saya senang Pak dan berjalan dengan baik, mungkin sesuai dengan kompetensi yang saya harapkan, yaitu sebagai pendengar yang baik. Oke Bu Dian. Ada beberapa catatan nih dari saya selama Bu Dian melakukan coaching dengan Pak Ii. Bu Dian ini sudah melakukan kompetensi yang ingin Bu Dian capai, yaitu menjadi pendengar yang baik, terus menjadi dan mendengar dengan rasa sehingga coaching tadi Pak Ii itu terlihat merasa nyaman dan enak ya menyampaikan unek-uneknya. Yang menjadi permasalahannya sehingga Bu Dian ini sudah berhasil melaksanakan coaching kondisi yang ingin di Bu Dian capai. Nah, oke. Ngomong-ngomong Bu Dian akan melaksanakan coaching selanjutnya, Bu Dian akan meningkatkan potensi apa lagi nih Bu? Oke Pak, karena menurut observasi atau pengamatan pada dan saya sudah berhasil mencapai kompetensi yang diharapkan, yaitu menjadi pendengar yang baik. Untuk selanjutnya saya akan meningkatkan kompetensi, yaitu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu Pak. Oke, bagus Bu Dian. Jadi Bu Dian untuk kompetensi yang akan ditingkatkan lagi yaitu dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan mangga Bu, apa lagi nih barangkali ada yang ditanyakan? Alhamdulillah sudah cukup Pak Dadan.
Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dadan karena sudah mau meluangkan waktu untuk menjadi pengamat dalam kegiatan coaching ini. Iya, Bu Dian, sama-sama, dan selanjutkan jika nanti membutuhkan saya. Ya sudah Bu ya, saya mau masuk ke kelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Baik Pak Dadan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak I. Waalaikumsalam Pak Dadan. Aduh, alhamdulillah nih baru bertemu lagi sama Pak I. Gimana nih kabarnya Pak I? Alhamdulillah kabarnya baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah ya seperti yang dilihat Pak I, saya juga kabar baik Pak. Begini nih Pak I, saya mau minta bantuan nih. Minta bantuan ke Pak I menjadi pengamat dalam proses coaching terhadap rekan saya, yaitu namanya Budian. Kira-kira Pak I bisa enggak nih? Silahkan Pak Dadan. Kebetulan saya sedang nggak ada kerjaan. Insya Allah saya dapat membantu Pak Dadan untuk menjadi pengamat dalam proses coaching terhadap rekan Pak Dadan. Sebentar Pak, saya mau ambil catatan dulu ya Pak. Baik, jadi rencananya Pak Dadan akan melakukan coaching dengan Budian, begitu ya? Iya betul Pak, saya akan melakukan coaching dengan Budian. Oke, baik Pak Dadan. Kira-kira selama percakapan nanti dalam coaching, Pak Dadan menginginkan seperti apa? Apa yang harus saya nilai? Jadi begini, nanti selama proses, saya meminta Pak I untuk menilai diri saya. Sebab ada potensi yang ingin saya kembangkan Pak I. Mulai dari gaya bicara saya, intonasi saya, dan kemitraan saya terhadap coaching, yaitu Budian, Pak I. Seperti itu, Budian, Pak I. Oke, jadi yang harus saya nilai dan saya amati ketika coaching yaitu tentang gaya bicara Pak Dadan, intonasi dan kemitraan, begitu ya Pak? Iya betul Pak. Nah, sekarang kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Dadan kembangkan lagi gitu? Jadi saat saya sedang melakukan coaching dengan Budian, kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah saya ingin menjadi pendengar yang baik dan mendengarkan segala permasalahan dengan penuh rasa sabar. Seperti itu Pak I. Oke, jadi Pak Dadan dalam menjadi coach nanti ingin menjadi pendengar yang baik dengan penuh rasa sabar, mendengarkan permasalahan Budian, begitu ya Pak? Iya betul, seperti itu Pak. Nah nanti ketika coaching berjalan, yang lebih fokusnya lagi, yang saya harus amati kompetensi yang mana Pak? Nah nanti fokus Pak I ketika saya menjadi coach, Pak I tolong amati bagaimana saya mendengar dan merespon perkataan Budian sebagai coaching. Apakah nanti saya terlihat baik? Itu Pak I. Ya, baik. Berarti saya nanti fokus dalam observasi coaching Pak Dadan, yaitu bagaimana nanti Pak Dadan sebagai coach mendengar dan merespon perkataan dari coaching, yaitu Budian, begitu ya. Nah, nanti untuk mengetahui indikator ketercapaiannya, indikator ketercapaian kompetensi yang ingin dicapai, dari apanya nih Pak Dadan? Karena saya ingin menjadi pendengar yang baik ya Pak, maka indikator yang ingin saya capai adalah coach itu merasa nyaman berbicara dengan saya Pak, dan terbuka mengungkapkan segala masalahnya. Kemudian unek-uneknya juga Pak. Saya pun berharap mampu dan bisa memancing atau menggali potensi dari coach tentang permasalahannya, sehingga coach ini menemukan solusinya sendiri dari permasalahan coach yang dihadapinya. Itu Pak. Oke, itu ide bagus Pak Dadan. Jadi indikator yang ingin dicapai Pak Dadan adalah coach
ini ingin merasa nyaman berbicara dengan Pak Dadan, lalu terbuka mengungkapkan segala masalahnya, dan Pak Dadan berharap mampu menggali potensi dari Koci tersebut sehingga berhasil menemukan sendiri solusi dari permasalahannya sendiri. Kapan nih Pak Dadan mau mengadakan coachingnya? Ya, kalau Pak I bisa meluangkan waktu, nanti saya undang Budiannya sekarang, Pak I. Oke, silahkan Pak Dadan. Mumpung saya nggak ada kerjaan, silahkan. Siap-siap, nanti saya hubungi dulu ya Budian ya. Assalamualaikum, selamat siang Budian. Bagaimana nih kabarnya? Senang ya bisa ketemu lagi sama Budian. Waalaikumsalam Pak Dadan. Alhamdulillah hari ini kabar saya sangat baik Pak Dadan. Senang juga dapat bertemu dengan Pak Dadan kembali. Iya nih Budian, kemarin kan saya dapat WA ya dari Budian, katanya Budian pengen ngobrol, terus ada yang pengen didiskusikan dengan saya gitu ya. Betul nggak Budian? Iya betul sekali Pak. Saya ingin ngobrol dengan Pak Dadan mengenai permasalahan saya Pak. Baik Bu, kita mau ngobrol, tapi tidak lama nih Budian, paling 10 sampai 15 menit. Gak apa-apa kan Budian? Nggak apa-apa Pak. Iya. Nah, ngomong-ngomong apa nih yang mau kita obrolin hari ini Budian? Ya. Kayaknya ada permasalahan juga nih Budian ini. Iya betul sekali Pak. Jadi begini Pak, saya ingin membicarakan tentang saya yang sekarang sedang menjalani pendidikan guru penggerak. Kemudian saya yang ditugaskan untuk memegang kelas 5, yang dimana kelas 5 itu banyak sekali kegiatan dari mulai ANBK, kemudian FLSN, dan kegiatan-kegiatan lainnya, dimana saya harus bisa membagi waktu untuk mengajar, melatih, dan menjalani pendidikan guru penggerak agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Saya merasa senang ketika dinyatakan lulus calon guru penggerak Pak, dan saya juga merasa senang ketika dipercaya oleh kepala sekolah untuk memegang kelas 5. Akan tetapi di sini saya merasa bersalah karena di kelas yang saya pegang atau di kelas yang saya ampu ada murid saya yang belum bisa membaca. Dan saking sibuknya saya dengan kegiatan tersebut tadi, saya merasa tidak maksimal Pak untuk mengajarkan murid saya yang belum bisa membaca itu. Kemudian apalagi murid saya itu mengalami keterbelakangan. Jadi dia itu perkembangannya itu mengalami keterbelakangan Pak, tidak normal seperti siswa-siswa lainnya, sehingga saya di situ merasa kesulitan sekali untuk mengajarkan dia membaca. Oke, baik Bu, dari penjelasan Ibu Dian tadi dapat saya simpulkan ya bahwa Bu Dian ini merasa bersalah pada murid yang belum bisa membaca, di mana Ibu Dian merasa tidak maksimal dalam mengajarkan siswa tersebut untuk membaca, dan Budian juga merasa kesulitan dalam mengajarkan siswa tersebut untuk membaca karena mengalami keterbelakangan perkembangannya. Begitu kan Budian? Betul Pak, masalah yang saya hadapi seperti itu. Baik Bu, kita cuma punya waktu pendek nih Bu, maaf ya. Jadi apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita atau diskusi kita nih Bu? Saya ingin membantu murid saya yang belum bisa membaca dengan mengajarinya membaca secara maksimal, sehingga sebelum kenaikan kelas 6 dia sudah bisa membaca Pak. Gitu, baik Bu. Kalau menurut Budian, apa yang ideal dari permasalahan tersebut Bu? Kalau menurut saya yang ideal dari permasalahan tersebut ketika saya dapat mengajari murid saya membaca secara maksimal dan murid saya juga mau menerima apa yang saya ajarkan, karena ketika saya mengajarkan membaca sepulang sekolah dia itu selalu kabur dengan pulang duluan atau terkadang dia izin ke belakang dan tidak kembali lagi, sehingga
saya merasa kesulitan dalam mengajarkan murid tersebut untuk belajar membaca, Pak. Siap Bu. Kalau itu menurut Ibu yang ideal, berarti kalau dinilai ya Bu, dari skala 1 sampai 10. Nah, kira-kira siswa tersebut tuh dapat mengenal huruf itu ada di skala berapa Bu? Dari skala 1 sampai 10 Bu. Ya, kira-kira saat ini ada di skala 50, Pak. Gitu ya Bu, ada di skala 50. Kalau menuju 80 atau 90 Bu, mungkin saya saja ya Bu ya. Tetapi agaknya butuh perjuangan nih Bu, yang sangat ekstra sekali nih Bu. Nah, paling tidak Ibu ingin di angka berapa nih untuk peningkatan membaca anak tersebut Bu? Untuk sekarang mungkin paling tidak 70 Pak, itu sudah cukup. Kira-kira apa yang bisa dan akan Ibu lakukan untuk mewujudkan harapan Ibu, yaitu ingin mendapatkan di skala 70 tersebut Bu? Sebetulnya itu yang sedang saya pikirkan ya Pak, supaya saya bisa meningkatkan kemampuan membaca siswa tersebut. Kalau dari pengalaman Ibu, siswa tersebut senang diperlakukan seperti apa Bu? Mungkin sebetulnya saya butuh waktu untuk melakukan pendekatan personal kepada murid tersebut ya Pak, dan berbicara dengan orang tuanya agar saya dapat mengetahui apa penyebab siswa tidak mau belajar membaca. Kemudian saya juga ingin ada motivasi dari orang tua siswa tersebut agar anaknya itu semangat untuk belajar membaca. Iya betul Bu, bagus Bu. Nanti Ibu harus ngobrol dulu itu sama orang tuanya supaya orang tua juga ikut memotivasi siswanya untuk mau membaca. Nah, dari kemungkinan rencana yang Ibu susun ini, apakah kemungkinan Ibu dapat melakukan itu? Sebetulnya bisa Pak, asal saya menyempatkan dan menyediakan waktu untuk melakukan pendekatan personal dengan siswa tersebut, dengan menanyakan mau kapan belajar membacanya, kemudian mau seperti apa metodenya dan lain sebagainya Pak, yang membuat siswa tersebut bersemangat dalam belajar membaca. Bagus Bu, itu perencanaan yang sangat bagus sekali Bu. Kalau boleh tahu nih, kapan Ibu akan melakukan hal itu? Secepatnya saya akan melakukan pendekatan personal dengan siswa tersebut ya Pak, dan memanggil orang tuanya ke sekolah untuk membicarakan masalah anaknya gitu. Baik Bu, oke. Kita sudah di akhir sesi ya Bu. Apa yang bisa dapatkan dari sesi ini Bu? Di awal saya masih bingung ya Pak dalam mencari solusi permasalahan yang saya hadapi ini. Akan tetapi setelah saya ngobrol dengan Pak Dadan, saya jadi merasa ada pencerahan, merasa ada solusi untuk permasalahan yang saya hadapi. Dengan tadi yang sudah saya sebutkan, saya akan melakukan pendekatan personal dengan anaknya, kemudian akan berbicara dengan orang tuanya, seperti itu Pak. Alhamdulillah Bu, kalau begitu nanti kita akan bertemu kembali minggu depan ya Bu. Saya ingin mendengar nih dari Ibu Dian seperti apa sih setelah melakukan pendekatan personal dengan siswa tersebut. Jadi begitu Bu ya. Jadi jangan sungkan nih, nanti minggu depan kita ngobrol lagi gitu ya Bu. Iya Pak. Terima kasih ya Pak. Iya siap, sama-sama Bu Dian. Baik Pak Dadan, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu di minggu depan lagi. Nanti saya hubungi Pak Dadan kalau saya sudah melakukan pendekatan dengan anak tersebut dan orang tuanya Pak. Iya, mangga siap Bu. Saya izin dulu, pamit dulu Bu ya. Iya Pak Dadan, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah
luar biasa sekali Pak Dadan. Apakah yang dilakukan pada saat melakukan coaching Pak Dadan rasa senang, terus sudah memenuhi kompetensi yang diinginkan? Alhamdulillah Pak I, ya, setelah melakukan coaching tadi dengan Budian, saya merasa senang Pak, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Mungkin sesuai dengan kompetensi yang saya harapkan, yaitu sebagai pendengar yang baik Pak. Seperti itu Pak. Oke Pak Dadan, catatan saya setelah Pak Dadan melakukan coaching terhadap Budian, menurut saya sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Pak Dadan menunjukkan sebagai pendengar yang baik dan memiliki kesadaran penuh saat coaching gitu. Nah, berdasarkan coaching yang barusan dilakukan, untuk selanjutnya apakah Pak Dadan akan meningkatkan kompetensi yang lain? Oke, terima kasih Pak I. Karena menurut Pak observasi atau pengamatan Pak I ini, saya sudah berhasil mencapai kompetensi yang saya harapkan, yaitu menjadi pendengar yang baik. Untuk selanjutnya saya akan meningkatkan kompetensi yang lain, yaitu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak I. Oke, bagus Pak Dadan. Itu ide yang sangat bagus. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, diharapkan nanti dapat menggali potensi coach tersebut. Untuk selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi Pak Dadan? Alhamdulillah sudah cukup Pak I. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena Pak I sudah mau meluangkan waktu untuk saya menjadi pengamat dalam kegiatan coaching tadi dengan Budian. Siap Pak Dadan, sama-sama. Jangan sungkan-sungkan jika nanti membutuhkan saya lagi, begitu ya Pak Dadan. Siap Pak I. Kalau begitu saya izin pamit ya Pak I. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dadan. Assalamualaikum Pak Ii. Waalaikumsalam Budian. Bagaimana kabarnya nih hari ini Pak Ii? Alhamdulillah baik Bu. Budian sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak Ii. Pak Ii bagaimana perasaannya hari ini? Ya gembira Bu. Gembira, alhamdulillah ya Pak Ii. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak. Sebelum melakukan kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Pak Ii berkenaan dengan kompetensi coach. Kemudian pada pertemuan ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan kepada Pak Ii. Yang pertama adalah yang akan saya amati adalah alur tirta pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan coaching hari ini ya Pak. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi yang dimiliki oleh Pak Ii. Nah, itu rubrik yang saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Pak Ii, kalau boleh tahu pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa yang ingin Pak Ii kembangkan? Kompetensi yang ingin dikembangkan yang pertama kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua sebagai pendengar, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan ya Pak. Nah, dari ketiga kompetensi itu mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Dari ketiga kompetensi tadi, saya akan mengambil satu yang ingin diobservasi secara spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Pak, bagus sekali ya Pak. Nah, apa indikator ketercapaian dari mengajukan pertanyaan berbobot? Jadi indikator ketercapaiannya itu seperti apa yang diinginkan oleh Pak Ii? Harapan saya melalui mengajukan pertanyaan berbobot ini,
saya sebagai coach bisa mengarahkan coachi untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Dan yang kedua, bisa memunculkan ide-ide baru, begitu Bu. Bagus sekali ya Pak. Baik Pak Ii, sudah saya catat. Berarti Pak Ii ingin Pak Dadan sebagai coachi mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapinya, serta memunculkan ide-ide baru. Begitu Pak? Ya betul Bu. Betul. Oke Pak Ii, waktu selanjutnya saya persilakan kepada Pak Ii dan Pak Dadan. Assalamualaikum Pak Dadan. Assalamualaikum Pak Dadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ii. Alhamdulillah sehat Pak Ii. Gimana kabarnya Pak Ii? Alhamdulillah sehat Pak Dadan. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu Pak Dadan? Jadi begini Pak Ii, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas masalah murid saya Pak Ii. Jadi di kelas saya itu ada satu anak yang setiap pagi berangkat sekolah itu kalau ditinggalkan oleh ibunya pulang itu selalu menangis terus. Nah, anak tersebut maunya selalu ditungguin oleh ibunya. Nah, saya ingin anak itu lebih mandiri Pak I, dan tidak bergantung dengan ibunya. Terus Pak I, anak ini juga sebenarnya sudah kelas 4, sebab pada usia anak tersebut sudah pada tahap perkembangan yang mampu untuk mandiri. Artinya mandiri dalam hal bersekolah tanpa diantarkan oleh ibunya dan tanpa ditungguin oleh ibunya lagi di dalam kelas. Seperti itu Pak I. Oh, jadi ada murid Pak Dadan kelas 4 yang masih bergantung kepada ibunya, begitu ya? Di mana anak tersebut harus selalu dengan ibunya. Dan apabila ditinggal oleh ibunya, anak tersebut selalu menangis, gitu ya? Dan Pak Dadan ingin anak tersebut berangkat ke sekolah tidak diantarkan oleh ibunya dan menjadi anak yang mandiri. Nah, Pak Dadan, dalam perbincangan atau diskusi kita kali ini, apa sih yang ingin Pak Dadan harapkan? Iya Pak I. Jadi saya ingin mendapatkan permasalahan permasalahan tentang anak tersebut yang sering menangis di dalam kelas, terus agar ia bisa lebih mandiri dan dia mau untuk ditinggalkan oleh ibunya seperti teman-temannya. Seperti itu Pak I. Oh, oke. Berarti Pak Dadan mengharapkan dalam diskusi kita kali ini, Pak Dadan ingin mendapatkan pemecahan masalah tentang anak yang sering menangis di dalam kelas. Begitu kan? Kemudian ketika ditinggal oleh ibunya, diharapkan anak tersebut menjadi anak yang mandiri. Nah, Pak Dadan, saya ingin bertanya, menurut Pak Dadan, anak yang mandiri itu seperti apa? Iya, begini Pak I. Anak mandiri kalau menurut saya itu adalah anak di usia seperti murid saya tersebut, anak yang sudah tidak bergantung pada orang lain Pak. Dalam hal sekecil apapun, sudah tidak tergantung seperti itu Pak. Oke, itu bagus Pak Dadan. Jadi menurut Pak Dadan, anak yang mandiri itu adalah anak yang sudah tidak tergantung pada orang lain. Jadi sudah melakukan sendiri dari hal sekecil apapun gitu ya. Menurut Pak Dadan, indikator yang mandiri itu seperti apa? Jadi menurut saya indikator anak mandiri adalah jadi anak tersebut mempunyai kepercayaan terhadap diri sendiri, Pak I, dan mempunyai rasa tanggung jawab, serta apabila ditinggalkan oleh orang tuanya ya tidak menangis, Pak I, seperti itu. Iya Pak Dadan. Jadi indikator anak mandiri itu yaitu mempunyai kepercayaan terhadap diri sendiri dan mempunyai rasa tanggung jawab, serta apabila ditinggal oleh orang tuanya tidak menangis ya. Iya betul Pak I. Nah, menurut Pak Dadan, membuat anak tersebut menangis kenapa?
Ya mungkin sepertinya anak tersebut itu kurang nyaman Pak I dengan lingkungan belajarnya. Terus anak tersebut juga masih belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya. Dia juga mungkin sepertinya takut terhadap saya sebagai gurunya, gitu Pak I. Takut terhadap padadannya. Iya. Oke, baik. Berarti anak tersebut belum mampu beradaptasi dengan lingkungannya dan belum mampu membaur dengan teman-temannya, begitu ya? Iya. Nah, Pak Dadan, menurut Pak Dadan, bagaimana caranya agar anak tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungannya dan mampu berbaur dengan teman-temannya, begitu? Ya, sepertinya saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan nanti di dalam kelasnya. Begitu, Pak I. Bagus, bagus. Bagus, Pak Dadan. Berarti Pak Dadan akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, gitu ya. Nah, Pak Dadan, lingkungan yang nyaman dan menyenangkan itu seperti apa? Iya Pak I, saya nanti akan mengikuti kelas saya menarik mesin. Ini menjadi kegiatan yang menarik. Terus saya juga akan memberikan permainan edukatif yang beragam dalam pelaksanaan pembelajaran agar menyenangkan. Dan saya juga akan memajang hasil karya semua siswa agar mereka bangga dan merasa memiliki kelas tersebut, sehingga mereka akan merasa betah dalam kelas, seperti itu Pak I. Wah, sepertinya menarik sekali Pak Dadan. Jadi Pak Dadan akan menyeting kelas semenarik mungkin dengan memberikan hiasan-hiasan yang menarik, begitu ya. Dan Pak Dadan akan memberikan permainan edukatif dalam kegiatan pembelajaran, serta akan memajang hasil karya semua siswa di kelas, begitu ya. Nah, Pak Dadan, iya, itu kan yang membuat lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Sekarang untuk membuat anak tersebut akrab dengan teman-temannya, bagaimana caranya yang akan Pak Dadan lakukan? Sepertinya saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional Pak I di kelas saya. Saya juga akan mengintegrasikan dalam pembelajaran yaitu dengan pembelajaran iklim positif atau budaya sekolah yang positif, seperti itu Pak I. Oh ya, baik Pak Dadan. Berarti Pak Dadan akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas Pak Dadan, baik dengan mengintegrasikannya dalam pembelajaran maupun penciptaan iklim positif dan budaya sekolah. Nah, kira-kira langkah apa saja yang bisa dilakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional itu? Untuk menciptakan iklim positif dan budaya sekolah, saya akan membuat papan emoji Pak I dan melakukan restitusi pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran. Dan saya juga akan mencoba melakukan penguatan potensi sosial emosional yang saya integrasikan dalam pembelajaran saya nanti, Pak I. Oke, bagus sekali Pak Dadan. Jadi Pak Dadan akan membuat papan emoji, melakukan restitusi, dan menerapkan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran. Begitu kan Pak Dadan? Iya, betul Pak I, seperti itu. Nah, Pak Dadan, kalau saya merangkum dari percakapan ini, jadi langkah-langkah yang akan Pak Dadan lakukan berarti yang pertama menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, terus menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, juga memajang hasil karya dari siswa, dan yang kedua, Pak Dadan akan mengimplementasikan pembelajaran sosial, akan melakukan integrasi PSE ya, yang itu kan. Dalam pembelajaran dengan penguatan kompetensi sosial dan emosional seperti memasang papan emoji, begitu ya. Nah, di antara beberapa hal tersebut, kira-kira Pak Dadan
mana yang paling mungkin untuk dilakukan terlebih dahulu? Iya Pak I, yang akan saya lakukan terlebih dahulu adalah menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, terus menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, dan melaksanakan pelajaran yang menyenangkan serta hasil karya siswa itu akan saya pajang agar mereka bangga dan merasa memiliki kelasnya Pak. Oke Pak Dadan, saya sangat setuju sekali dengan apa yang akan dilakukan Pak Dadan nanti ya. Nah, saya ingin tahu Pak Dadan, itu akan menghias kelasnya itu akan seperti apa ya? Iya Pak I, saya akan menghias kelas itu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa serta meliputi minat, bakat, dan juga profil belajar setiap siswanya Pak I. Wah, bagus Pak Dadan. Jadi dalam menghias kelasnya sesuai kebutuhan belajar siswa serta bakat, minat, dan juga belajar setiap siswanya. Nah, dalam menghias kelas ini apakah ada yang membantu Pak Dadan? Saya dalam menghias kelas ini akan mengajak murid-murid saya agar mereka bahagia dengan hasil hiasan sendiri untuk kelasnya Pak. Oh iya. Ya, alhamdulillah Pak Dadan. Sampai sini mungkin ada yang masih mau Pak Dadan sampaikan lagi nggak? Kira-kira? Mungkin cukup sih Pak, ini udah cukup yang saya sampaikan. Saya juga terima kasih sama Pak I. Ya, kalau ada apa-apa silakan saja Pak Dadan hubungi saya lagi mungkin ya Pak Dadan. Siap Pak I. Saya juga nanti minta ke Pak I ya, mintalah 1 bulan ke depan atau 1 minggu ke depan, minta saya dilihat gitu apa progres yang saya sudah lakukan. Ya, insya Allah Pak Dadan. Jangan sungkan, silahkan panggil saja. Saya kebetulan orangnya nggak sibuk-sibuk banget gitu ya. Ya, silakan Pak Dadan. Siap Pak I. Ya. Ya udah, maaf ya Pak I, udah mengganggu waktunya Pak I. Oh enggak Pak Dadan, enggak mengganggu. Ya. Baik Pak Ii, terima kasih atas praktek coachingnya yang dilakukan oleh Pak Ii dan Pak Dadan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Ii, akan tetapi sebelumnya saya akan evaluasi terlebih dahulu proses kegiatan coaching tadi. Secara garis besar untuk alur Tirta pada saat coaching tadi sudah tampak semua ya Pak, dari mulai tujuan coaching, kemudian sudah tampak tadi, kemudian indikator dari permasalahannya juga sudah tampak, kemudian rencana aksinya juga sudah tampak, dan yang terakhir tanggung jawabnya juga sudah ada. Jadi untuk alur Tirta semuanya sudah tercapai. Kemudian yang kedua tadi di awal disampaikan oleh Pak Ii bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot. Dari kegiatan coaching tadi sudah tampak sekali Pak Ii mengeluarkan atau mengajukan pertanyaan berbobot yang dapat memancing solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Pak Dadan, ataupun memunculkan potensi dari Pak Dadan dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, pertanyaan pertama buat Pak Ii, setelah melaksanakan coaching tadi, indikator yang tampak dari perkembangan kompetensi yang diinginkan tadi kira-kira apa Pak? Indikator yang tampak tadi ada beberapa pertanyaan yang efektif. Yang menurut saya pertanyaan itu pertanyaan berbobot. Harapannya Pak Dadan mendapatkan solusi atas permasalahannya, kemudian Pak Dadan juga bisa memunculkan ide-ide yang fresh gitu untuk mengembangkan kegiatan di sekolah. Tadi sudah nampak ada beberapa ide-ide baru, salah satunya tadi Pak Dadan ingin menghias kelasnya atau mendekor gitu kelasnya supaya lebih nyaman lagi suasana di kelasnya agar pembelajaran sesuai
berjalan dengan kondusif begitu mungkin Pak Budian. Oh, iya Pak Ii. Nah Pak Ii tadi kan sudah melaksanakan coaching, jadi sudah tahu ya Pak bagaimana rasanya menjadi coach. Kemudian tadi juga sudah mencoba mengembangkan kompetensinya sebagai coach dalam mengembangkan pertanyaan berbobot. Nah, Pak Ii, untuk coaching yang akan datang, misalnya gitu, Pak Ii akan melaksanakan coaching yang akan mendatang, kompetensi apa lagi nih Pak yang kira-kira akan dikembangkan berdasarkan pengalaman Pak Ii pada coaching hari ini? Potensi yang nanti saya kembangkan lagi bisa menjadi pendengar aktif mungkin, kehadiran penuh juga. Mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi dan bisa lebih baik lagi. Kemudian pertanyaan berbobot juga bisa lebih berkembang lagi gitu Bu. Oke Pak Ii, itu jawaban yang sangat bagus sekali ya Pak. Baik Pak Ii dan Pak Dadan, terima kasih atas kegiatan coaching hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.